Wabarakatuh. Baik, di sini saya Veronica Febriandini, Suryo Probo, Wijdan Alfarizi, dan Waibel Arlinda akan menyampaikan bab pertemuan ke-13, yaitu tentang konsep dasar perekonomian terbuka. Sebelum membahas tentang perekonomian terbuka, maka di sini ada konsep dasar mengenai perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Di mana perekonomian tertutup ini adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian dari negara lain. Sedangkan perekonomian terbuka adalah kebalikan dari perekonomian tertutup yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian negara lain. Ada 4 yang akan kita pelajari dalam bab perekonomian terbuka ini, yaitu tentang arus barang, arus keluar modal neto, nilai tukar real dan nominal, serta teori ekonomi makro perekonomian terbuka. Nah, yang pertama mengenai arus barang, ini mengenai ekspor, impor, dan ekspor neto. Nah, yang pertama adalah tentang ekspor. Seperti yang telah kita ketahui, ekspor adalah kegiatan pemproduksian barang di dalam negeri, kemudian dijual ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kebalikannya, barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Sedangkan ekspor neto itu adalah nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Nah, jika nilai ekspor neto bernilai positif, maka di sini ekspornya lebih besar dibandingkan dengan impor yang mengindikasikan bahwa negara tersebut lebih banyak menjual barang ke luar negeri dibandingkan dengan kegiatan kita membeli barang dari luar negeri. Oleh karena itu, negara tersebut dapat dikategorikan memiliki surplus perdagangan atau ekspor neto positif. Kemudian, ketika defisit perdagangan atau ekspor neto negatif, berarti suatu negara lebih banyak untuk membeli barang dari luar negeri daripada menjual barang ke luar negeri. Kemudian, ekspor neto dikatakan nol atau seimbang ketika jumlah ekspor sama dengan jumlah impor, atau jumlah yang dijual ke luar negeri sama dengan jumlah yang kita beli dari luar negeri. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto atau arus barang, yaitu yang pertama adalah selera konsumen untuk barang-barang produksi dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, harga barang di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, nilai tukar di mana orang-orang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. Kemudian yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Yang kelima, biaya transportasi barang dari satu negara ke negara lain. Serta yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Yang kedua, arus keluar modal neto. Pembelian aset luar negeri oleh warga domestik. Investasi luar negeri langsung dan portofolio dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. NCO sama dengan NX. Ketidakseimbangan ini harus mengimbangi satu sama lain, yaitu arus keluar modal neto atau NCO selalu sama dengan ekspor neto NX. Persamaan ini muncul karena setiap transaksi yang mempengaruhi salah satu sisi persamaan ini mempengaruhi sisi lain dengan jumlah yang sama. Ini terjadi karena setiap transaksi internasional merupakan pertukaran. Ketika negara mentransfer barang dan jasa kepada negara pembeli memberikan aset untuk membayar. Nilai aset tersebut sama dengan nilai barang atau jasa yang dijual. Sehingga rumusnya NCO sama dengan NX. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Y min C min G sama dengan I plus NX. S sama dengan I plus NX. S min I sama dengan NX. Tabungan yang terakumulasikan digunakan untuk investasi dalam negeri dan investasi ke luar negeri atau capital outflow. Sehingga S sama dengan I plus NCO. Sehingga S kurangi I sama dengan NCO. Untuk defisit, surplus itu kurang dari import. Untuk balance, surplus sama dengan import. Dan untuk surplus lebih besar daripada import. Untuk defisit, net ekspor lebih kecil daripada 0, untuk balance net export sama dengan 0, dan untuk surplus net export lebih dari 0. Untuk defisit, Y kurang dari C plus I plus G, untuk balance Y sama dengan C plus I plus G, dan surplus Y lebih besar daripada C plus I plus G. Untuk defisit, saving lebih kecil daripada investment, untuk balance saving sama dengan investment, surplus saving lebih besar daripada investment. Untuk defisit, net capital outflow kurang dari 0, untuk balance net capital outflow sama dengan 0, dan surplus net capital outflow lebih besar daripada 0. Variabel yang mempengaruhi arus keluar modal itu. Yang pertama, suku bunga real yang dibayarkan atas aset luar negeri. Yang kedua, suku bunga real yang dibayarkan atas aset domestik. Yang ketiga, risiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset domestik oleh investor. Yang ketiga yaitu nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Nah, nilai tukar nominal yaitu nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dalam pertukaran uang ini,
ada yang disebut dengan apresiasi. Nah, apresiasi yaitu peningkatan nilai mata uang yang diukur dengan jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Juga ada yang disebut dengan depresi, yaitu penurunan nilai mata uang yang diukur dengan jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Nilai real. Nah, nilai real ini merupakan nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain. Nilai tukar real ini digunakan saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa negara lain. Nilai tukar ini bergantung pada nilai tukar nominal dan pada harga barang di dua negara yang diukur dalam mata uang lokal. Nilai tukar real ini penting karena nilai tukar real adalah determinan kunci dari seberapa banyak ekspor dan impor suatu negara. Untuk mengukur nilai tukar real digunakan indeks harga. Dengan menggunakan indeks harga untuk barang domestik, indeks harga untuk barang luar negeri, kita dapat mengetahui nilai tukar real secara keseluruhan antara dalam negeri dan negeri lain. Nilai tukar real ini mengukur harga barang dan jasa yang tersedia dalam negeri terkait dengan barang dan jasa yang tersedia di negeri lain. Nah, rumus dari nilai tukar real itu yaitu nilai tukar nominal dikalikan dengan harga domestik, kemudian dibagi dengan harga luar negeri. Nah, nilai tukar real mengukur harga barang dan jasa di dalam negeri dibanding dengan harga barang dan jasa di luar negeri. Nah, depresi nilai tukar real itu berarti adanya ekspornya yang meningkat dan menurunnya impor yang disebabkan oleh barang dalam negeri lebih murah daripada barang di luar negeri. Kemudian, apresiasi nilai tukar real terjadi ketika menurunnya ekspor dan meningkatnya impor karena barang dalam negeri lebih mahal. Teori penentuan nilai tukar, teori paritas daya beli. Nah, hukum satu harga yaitu berbunyi barang harus dijual dengan harga yang sama di semua lokasi, dengan implikasi jika daya beli dolar selalu sama di dalam dan luar negeri, maka nilai tukar real tidak bisa berubah. Kemudian arbitrage, yaitu proses pengambilan keuntungan harga di pasar yang berbeda. Teori ekonomi makro perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, ada pasar dana pinjaman dan pasar pertukaran valuta asing. Yang pertama, pasar dana pinjaman. Penawaran untuk pasar dana pinjaman berasal dari tabungan nasional, sedangkan permintaannya berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi di luar negeri. Kedua hal ini dikoordinasikan oleh harga yang berupa suku bunga real. Dapat dilihat gambarnya, gambar grafik di bawah ini. Tingkat suku bunga yang tinggi mendorong orang untuk menabung, sehingga meningkatkan jumlah dana pinjaman yang ditawarkan. Tingkat suku bunga yang tinggi juga membuat pinjaman untuk proyek pembiayaan modal lebih mahal. Hal ini mematahkan semangat investasi dan mengurangi jumlah dana pinjaman yang diminta. Selain mempengaruhi tabungan nasional dan investasi domestik, tingkat suku bunga real di sebuah negara juga mempengaruhi arus keluar modal neto negara tersebut. Yang kedua, pasar valuta asing. Ingat, arus keluar modal neto atau NCO sama dengan ekspor neto atau NX. Nilai tukar real mempengaruhi ekspor. Jika nilai tukar naik, maka ekspor turun. Demikian pula sebaliknya. Maka kurva permintaan pasar valuta berbentuk sebagaimana kurva permintaan biasa, yaitu berkemiringan negatif. Kebutuhan investasi di luar negeri itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, bukan oleh nilai tukar, sehingga kurva penawaran valuta berbentuk vertikal. Kaitan pasar dana pinjaman dan pasar valuta asing. Bisa dilihat grafik antara pasar dana pinjaman dan pasar valuta asing. Kebijakan pemerintah dan dampaknya. Defisit anggaran pemerintah. Kenaikan suku bunga di dalam negeri menyebabkan arus keluar modal neto berkurang. Hal ini menyebabkan penawaran mata uang lokal untuk ditukar dengan mata uang asing berkurang, yang berakibat pada naiknya nilai tukar real mata uang lokal yang akan mendorong impor daripada ekspor, sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan. Bisa dilihat gambar grafik dari pengaruh defisit anggaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan perdagangan. Kuota impor menyebabkan permintaan akan mata uang lokal meningkat, sehingga kurva permintaan bergeser ke atas. Kenaikan permintaan ini akan menyebabkan nilai tukar real mata uang lokal meningkat, yang akan mengurangi ekspor neto, sehingga tetap pada tingkat semula. Dampak pelarian modal asing. Arus keluar modal neto naik mendorong kenaikan suku bunga real yang menyebabkan permintaan dana pinjaman bertambah dan menggeser kurva permintaan ke atas. Selain itu, kenaikan arus keluar modal neto meningkatkan penawaran uang lokal untuk ditukar uang asing yang menyebabkan nilai tukar real menurun. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.